kasih. Dalam sukacita ini, mari kita satukan dalam Ekaristi Kudus. Kita nyanyikan lagu pembuka. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Hal seperti ini akan menjadi berkah, di mana ketika kita punya harapan, punya keinginan, lalu diupayakan, diperjuangkan. Semoga para orang tua di lingkungan Gregorius Agung senantiasa bersukacita dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang dapat menggapai cita-citanya dengan tidak melupakan Tuhan Yesus dalam menjalani setiap langkah hidupnya. Kami mohon. Untuk doa kami, semoga Engkau berkenan menerima, memberkati dan menyempurnakannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Doa. Allah Bapa yang kudus dan mulia, rezeki surgawi telah kami terima. Semoga menyempurnakan ungkapan syukur keluarga besar lingkungan Gregorius Agung yang merayakan pesta pelindung. Semoga keteladanan Santo Gregorius Agung membawa semangat pelayanan di dalam keluarga, di dalam lingkungan Gregorius ini, sehingga sungguh satu sama lain saling memberikan diri, sehingga tercipta kebahagiaan yang sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan OMK yang terkasih, inilah sepenggal kisah tentang Santo Gregorius Agung, Santo Pelindung lingkungan kami. Santo Paus Gregorius Agung, Paus ke-64, salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Santo Gregorius dilahirkan pada tahun 540 di Roma dalam keluarga bangsawan Kristiani yang saleh. Ayahnya Gordianus adalah seorang anggota Majelis Tinggi Roma dan ibunya adalah Santa Silvia dari Roma. Dua orang saudari ibunya juga adalah orang kudus, yaitu Santa Emiliana dan Santa Tarsila. Leluhurnya adalah Paus Santo Felix III. Sebagai seorang anak keluarga bangsawan, Gregorius mendapatkan pendidikan dari guru-guru terbaik di kota Roma.
Ia adalah seorang pelajar yang sangat cerdas dan berprestasi. Bahkan dalam usia yang masih amat muda, ia telah diangkat menjadi prefektur atau wali kota Roma. Sepertinya ia akan mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang politisi Romawi yang handal. Namun Tuhan rupanya memiliki rencana lain untuk Gregorius. Ketika ayahnya meninggal, Gregorius menjadi sangat sedih. Melihat jasa ayah yang sangat dicintainya terbujur kaku, menyadarkan Gregorius akan kefanaan duniawi. Gregorius lalu memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ia mengundurkan diri dari jabatan politiknya, lalu merubah rumahnya yang besar menjadi sebuah biara Benediktin. Selama beberapa tahun ia hidup sebagai seorang biarawan Benediktin yang saleh dan kudus. Kekudusannya membuat Bapa Paus Pelagius kemudian mengangkatnya menjadi salah seorang dari 7 diakon untuk kota Roma. Ketika Paus wafat, diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya. Gregorius sama sekali tidak menginginkan kehormatan seperti itu. Ia lebih senang hidup dalam keheningan di biaranya. Ia berusaha menolak, namun semua orang hanya menginginkan Gregorius untuk menjadi paus. Dari pilihan umat di Roma memang tidak salah. Selama 14 tahun kemudian, Gregorius mampu memimpin gereja dengan gemilang. Walau kesehatannya tidak selalu prima, namun Gregorius merupakan salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Ia menulis banyak buku dan juga merupakan seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengubah, mengumpulkan, dan membukukan lagu-lagu liturgi. Hingga saat ini nyanyian liturgi tersebut masih tetap diasosiasikan dengan dirinya. Ia mencurahkan perhatiannya kepada segenap umat manusia. Malah sesungguhnya ia menganggap dirinya sebagai pelayan bagi semua orang. Ia adalah paus pertama yang menggelari dirinya sebagai hamba dari para hamba Allah atau servus servorum Dei. Bagi Gregorius ini bukan hanya sekedar gelar, karena ia sangat menjiwai dan menjalaninya dalam setiap pelayanannya. Gelar ini masih terus dipakai oleh para paus sampai hari ini. Itulah riwayat Santo Gregorius Agung yang merupakan pelindung lingkungan kami. Seperti yang diajarkan Santo Gregorius Agung di atas, kami pun warga lingkungan Santo Gregorius Agung berusaha selalu ingin belajar banyak hal tentang sabda Tuhan secara bersama-sama, bukan secara individu. Bukan kami yang memberitahu, tetapi kalianlah yang memberitahu kepada kami apa yang harus kami lakukan agar kami semua bisa selalu rukun, guyub, rukun, santosa. Jadi setiap kali warga lingkungan Santo Gregorius Agung berkumpul bersama, kami berusaha mendengar antar warga sehingga terjadilah komunikasi dua arah yang sejuk. Semoga kami umat lingkungan Gregorius Agung senantiasa dimampukan bisa meneladan jejak santo pelindung kami, Paus Gregorius Agung.